Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, coba ibu akan cek dulu kehadiran. Siapa hari ini yang tidak hadir? Dilihat teman-temannya. Oke, bagus, semuanya hadir hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, coba Ketua kelas Gifari tolong pimpin dulu doa agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Amin. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu akan bertanya terlebih dahulu. Tadi sebelum kalian berangkat ke sekolah, apakah kalian sudah sarapan? Ayo. Kenapa sudah sarapan, Asri? Kita sekarang bilangnya tidak sarapan, tapi sekarang kita bilangnya makan sahur. Kenapa? Karena sekarang kita lagi berpuasa ya. Nah, coba apa saja yang tadi kita makan ketika sahur? Saya makan nasi. Iya, benar, makan nasi. Coba Dein makannya sama telur. Iya, siapa lagi? Dewi makannya sama ayam. Siapa lagi? Ada yang makan bala-bala? Tidak apa-apa, semuanya makanan. Nah, dari makanan-makanan yang kita makan ketika tadi kita sahur, kira-kira semuanya nasi, telur, ayam, bala-bala itu nanti akan dijadikan apa? Akan dijadikan feses. Benar, kamu jawabannya benar, Gifari, akan dijadikan feses. Nanti akhirnya akan berakhir menjadi feses atau kotoran yang nanti akan kita buang. Yang lain selain nanti berujung ke kotoran, makanan yang kita makan itu untuk apa? Asni, iya kata Asni, untuk kenyang. Benar sekali. Selain untuk kenyang, apalagi? Coba. Iya, Fadilah bilang untuk dijadikan sumber energi. Betul sekali. Nah, di sini sumber energi itu kita akan lihat dari metabolisme, atau apa yang kita makan itu semuanya akan diuraikan dalam proses metabolisme, akan dirubah menjadi ATP. Nah, jadi sekarang kita akan mulai pembelajarannya ya. Kita akan belajar tentang metabolisme. Coba di sini ibu akan bertanya, siapa yang tahu apa itu metabolisme? Iya, Dewi Wijayanti. Iya, benar sekali. Dewi Wijayanti bilang bahwa metabolisme ini merupakan proses reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh. Benar sekali. Nah, kemudian kita juga harus tahu apa saja substansi yang masuk ke dalam metabolisme ini. Jadi, dalam metabolisme itu ada substansi-substansinya. Yang pertama adalah ATP. Ya, di sini sudah ibu cantumkan ada ATP. Nah, jadi ATP masuk ke dalam substansi metabolisme karena ATP merupakan hasil dari metabolisme itu sendiri. Ibu, ATP itu seperti apa? Coba ada yang tahu apa itu ATP? Iya, Asri bilang ATP itu energi. Benar sekali. Selain energi, ada lagi yang bisa mengatakan istilah lain? Iya, benar sekali. Asmi bilang ATP itu merupakan adenosin trifosfat. Nah, kalau kita mendengar kata tri, berarti awalnya itu kan ada mono di tri. Mono itu 1, di itu 2, dan tri itu 3. Berarti awalnya ATP ini tidak langsung menjadi 3. Nah, awalnya ATP ini disebut dengan adenosin difosfat atau 2-fosfat, atau sering kita kenal dengan tulisan atau singkatan ADP. Nah, kenapa bisa menjadi ATP? Karena ADP ini dia miliki 2 fosfat. Kemudian ketika dia ditambah lagi dengan 1 fosfat, maka fosfatnya akan menjadi 3. Berarti disebutnya trifosfat. Benar sekali. Tapi proses pembentukan ATP ini tidak semena-mena hanya karena penambahan fosfat saja. Di sini ada bantuan cahaya dan ada bantuan klorofil. Yang selanjutnya, substansi dari metabolisme itu ada enzim.
Kamu olos sekali, maaf ya. Nah, enzim itu apa? Enzim itu merupakan biokatalisator atau yang akan membantu proses metabolisme atau akan mempercepat proses metabolisme. Di sini, enzim itu bekerja seperti apa? Ada yang tahu bagaimana cara kerja enzim? Coba Givari bilang kayak kunci gembok. Ya, benar sekali. Proses kerja enzim itu seperti kunci gembok. Nah, di sini bisa kita lihat atau bisa kita pikirkan ya. Kunci gembok, saat gembok dikunci. Nah, apakah kita bisa membukanya dengan kunci yang lain tanpa ada kunci aslinya? Tidak bisa. Jadi, ketika kita membuka gembok, maka harus dengan kunci yang tepat atau pasangan yang tepat. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama ada temperatur. Di sini, ketika temperatur yang dibutuhkan oleh enzim itu memadai, maka kecepatan enzim juga akan semakin meningkat. Seperti kita lihat, temperatur yang cocok pada enzim itu sekitar 30 derajat Celcius. Jadi, ketika dia berada dalam temperatur 30 derajat Celcius ini, maka kecepatan dia dalam bekerja, dia akan semakin cepat. Tapi, jika temperaturnya terlalu rendah atau dalam suhu 10 derajat Celcius atau bisa terlalu tinggi dalam suhu 50 derajat Celcius, maka enzim ini tidak akan bisa bekerja secara optimum. Yang kedua, ada pH. Nah, ketika enzim disimpan dalam substrat dengan pH-nya yang sesuai dengan enzim tersebut, maka proses kerja enzim juga akan bekerja secara optimum. Tapi jika pH-nya tidak sesuai, maka kerja enzim juga tidak bisa bekerja secara optimum atau maksimal. Nah, di sini pH enzim itu tergantung. Ada enzim yang bekerja dengan pH-nya yang asam, ada enzim yang bekerja dengan pH yang basa, ada juga enzim yang bekerja dengan pH netral. Kemudian yang ketiga ada konsentrasi. Nah, jadi semakin tinggi konsentrasinya, maka kecepatan enzim juga akan semakin meningkat. Kemudian di sini ada inhibitor. Coba siapa yang tahu apa itu inhibitor? Dewi Hayatu. Iya, kata Dewi Hayatu, inhibitor itu merupakan penghambat atau penghalang kerja enzim. Benar sekali. Di sini ada yang namanya inhibitor kompetitif dan ada yang namanya inhibitor non kompetitif. Kalau inhibitor kompetitif ini, enzim itu dia si inhibitor atau penghalangnya itu dia akan masuk atau akan memasuki sisi aktif enzim. Sehingga kalau sisi aktif enzim sudah diisi oleh inhibitor atau pengganggu atau penghambat, maka substrat tidak akan bisa masuk ke dalam substrat tidak akan bisa masuk ke sisi aktif enzim, sehingga dia tidak akan bisa bekerja. Yang kedua ada inhibitor non kompetitif. Di sini inhibitor non kompetitif itu ketika inhibitornya itu dia masuk ke sisi lain dari enzim. Jadi dia tidak masuk ke sisi aktif. Contohnya dia masuk ke sisi bawah enzim, yaitu bukan sisi aktif ya. Nah, si inhibitor non kompetitif ini dia bisa mengubah sisi aktif enzim yang asalnya di atas. Karena dia masuk di bawah, maka dia akan mengubah sisi aktifnya menjadi di bawah, sehingga di sini substrat tidak akan bisa masuk ke enzim. Begitu. Nah, baik anak-anak, yang selanjutnya setelah tadi kita membahas tentang substansi metabolisme yang terdiri dari ATP dan enzim, sekarang kita akan mulai membahas tahapan-tahapannya atau katabolisme dan anabolisme. Nah, sebelum kita membahas katabolisme dan anabolisme, Ibu ingin kalian bekerja sama dengan teman-teman dengan teman-teman sebangku kalian, atau bisa membentuk 4 kelompok ya. Ada 4 skema, jadi pas ada 4 kelompok dan nah, di sini Ibu akan memberikan skema ini kepada setiap kelompok, di mana kalian nanti tugasnya adalah menuliskan bagaimana rangkaian proses dari skema-skema ini ya.
Oke, sekarang Ibu bagikan ini. Nah, coba. Sudah fokus lagi anak-anak? Ya, bagus. Nah, sekarang metabolisme. Tadi sebelumnya sudah Ibu singgung. Coba, ada yang masih ingat metabolisme itu apa? Benar. Dein bilang, metabolisme merupakan proses rangkaian reaksi kimia dalam tubuh. Di dalam metabolisme ini ada dua. Yang pertama ada katabolisme dan yang kedua ada anabolisme. Coba, katabolisme, siapa yang tahu katabolisme? Ya, Dewi Hayatu. Apa Dewi Hayatu katabolisme itu? Benar sekali. Jadi, katabolisme ini merupakan proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana lagi. Di sini, katabolisme itu contohnya ada respirasi. Nah, respirasi itu apa respirasi? Respirasi itu, ya, asli bilang respirasi itu hampir sama dengan bernapas. Tapi apa perbedaannya? Ada yang tahu? Ya, kalau bernapas itu contohnya pakai paru-paru, pakai hidung. Maaf, paru-paru pakai hidung. Nah, jadi pada dasarnya kalau pernapasan itu terjadi pada tingkat organ, tapi kalau respirasi terjadi pada tingkat sel gitu. Respirasi ini ada dua. Yang pertama ada respirasi aerob dan yang kedua ada respirasi anaerob. Respirasi aerob ini merupakan respirasi yang dalam prosesnya membutuhkan oksigen. Dan respirasi anaerob adalah respirasi yang dalam prosesnya tidak memerlukan oksigen. Di sini ada proses glikolisis. Sebelumnya, biar kita ingat respirasi aerob itu gimana? Kita akan menyingkatnya dengan gedong sate. Ya, gedong sate. Glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Gedong sate, ingat ya. Jadi ketika kita mendengar kata katabolisme atau respirasi aerob, maka kita ingat gedong sate. Gedong sate yang pertama ada glikolisis. Glikolisis itu apa? Glikolisis ini merupakan reaksi pengubahan molekul glukosa menjadi asam piruvat. Nah, di mana pada glikolisis ini akan menghasilkan NADH dan ATP. Nah, kita lihat di sini, proses glikolisis ini terjadi pada sitoplasma dan dia substrat atau bahan utama yang dia gunakan adalah glukosa. Nah, glukosa itu dari mana? Glukosa itu dari apa yang kita makan, kemudian apa yang kita makan itu dikunyah, dibantu oleh enzim di dalam mulut kita, dia akan dirubah menjadi glukosa. Jadi, dari makanan yang kita makan itu akan dirubah menjadi glukosa. Dalam proses glikolisis ini, glukosa akan dirubah menjadi 2 asam piruvat, 2 ATP, 2 NADH, dan 2 H2O. Yang selanjutnya, kita akan lanjut ke gedong sate yang kedua, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Di sini, dekarboksilasi oksidatif itu sumber yang dia gunakan atau bahan utama yang dia gunakan adalah salah satu hasil dari glikolisis, yaitu asam piruvat. Nah, glikolisis itu kan menghasilkan 2 asam piruvat. 2 asam piruvat ini akan digunakan oleh dekarboksilasi oksidatif dalam prosesnya. Nah, kemudian dalam prosesnya ini dia akan mengubah 2 asam piruvat menjadi 2 asetil koenzim A, 2 NADH, dan 2 karbon dioksida, di mana proses dekarboksilasi oksidatif ini terjadi pada matriks mitokondria. Berarti masih di dalam sel juga kan? Iya. Kemudian 2 asam piruvat yang tadi dirubah menjadi 2 asetil koenzim A. Nah, kemudian asetil koenzim A hasil dari dekarboksilasi oksidatif ini dia akan digunakan oleh siklus Krebs dalam siklus asam sitrat ya. Dalam siklus asam sitrat ini bahan utamanya itu adalah asetil koenzim A yang yaitu berupa hasil dari dekarboksilasi oksidatif, di mana asetil koenzim A ini akan dirubah menjadi 6 NADH, 2 ATP, 2 FADH, dan 4 karbon dioksida. Nah, siklus Krebs itu terjadi di mana?
siklus Krebs terjadi sama seperti dekarboksilasi oksidatif, yaitu pada matriks mitokondria. Yang selanjutnya ada gedong sate yang keempat atau gedong sate terakhir nih, ada transport elektron, di mana pada transport elektron ini prosesnya terjadi pada kristal mitokondria. Nah, pada transfer elektron ini dia akan menggunakan NADH dan FADH yang tadi dihasilkan dari proses-proses sebelumnya. Nah, NADH dan FADH ini akan dirubah menjadi ATP dan H2O. Nah, kemudian kan tadi itu banyak ya, hasilnya itu ada NADH, ada FADH, ada ATP. Nah, kita akan jumlahkan keseluruhannya nih. Jadi, asam piruvat ini tidak digunakan. Kenapa? Karena dia digunakan dalam proses dekarboksilasi oksidatif. Kemudian 2 asetil koenzim A juga tidak digunakan dan 2 karbon dioksida juga tidak digunakan. Karena 2 asetil koenzim A ini dia merupakan bahan dasar dari proses siklus Krebs, dan karbon dioksida ini juga dia termasuk ke bahan pelengkap dalam proses siklus Krebs. Nah, jadi yang akan kita jumlahkan adalah yang terdiri dari ATP-nya saja, NADH-nya saja, dan FADH-nya saja. Di sini coba kita lihat ada 2 ATP, 2 NADH, dan ada juga FADH. Kita harus menerjemahkan dulu ATP itu, NADH itu jika dibentuk dalam ATP ada berapa? Jadi 1 NADH itu terdiri dari 3 ATP dan satu FADH itu terdiri dari 2 ATP. Sehingga jika semua ini dijumlahkan yang terdiri dari NADH, FADH, dan ATP-nya, maka akan menghasilkan 36 ATP dan H2O atau ATP dengan air. Nah, 36 ini kita harus lihat lagi. Sebenarnya 36 ini kan hasil akhir, tapi ternyata dalam proses glikolisis ini ada 2 ATP yang digunakan dalam proses glikolisis. Jadi 36 ini dikurangi 2 ATP yang ternyata sudah digunakan dalam proses glikolisis. 36 kurangi 2 berapa? 34. Jadi hasil akhir dari gedong sate yang barusan kita sudah jalani, yang barusan sudah kita kelilingi prosesnya itu, ada apa aja hasilnya? Ada 34 ATP dan H2O. Benar sekali. Nah, yang selanjutnya anak-anak, ada respirasi anaerob. Jika tadi respirasi aerob itu menggunakan oksigen, nah yang sekarang respirasi anaerob ini merupakan proses yang tidak menggunakan oksigen. Contohnya seperti fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Nah, fermentasi alkohol ini tidak menggunakan oksigen. Jadi seperti yang sering kita ketahui ya, bahwa proses fermentasi itu memang kebanyakan tidak menggunakan oksigen, tapi ada juga yang menggunakan oksigen. Nah, dalam proses fermentasi alkohol ini dia menggunakannya adalah fungi atau mungkin terkenalnya sama kita jamur gitu. Kemudian ada juga dari fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat ini yang digunakan adalah bakteri asam laktat. Nah, anak-anak, sampai di sini kita sudah membahas terkait katabolisme. Jadi, dari katabolisme ini dapat kita lihat perbedaan keempat tahapannya. Glikolisis terjadi di sitoplasma dengan bahannya adalah glukosa dan hasilnya 2 asam piruvat, 2 ATP, 2 NADH, dan 2 H2O. Kemudian dekarboksilasi oksidatif terjadi di matriks mitokondria dengan bahannya 2 asam piruvat dan hasilnya 2 asetil koenzim A, 2 NADH, dan 2 karbon dioksida. Kemudian yang ketiga ada siklus Krebs, di mana siklus Krebs ini terjadi pada bagian matriks mitokondria dengan bahannya 2 asetil koenzim A dan hasilnya 6 NADH, 2 ATP, 2 FADH, dan 4 karbon dioksida atau 4 CO2.
Dan yang terakhir ada proses transport elektron yang terjadi pada bagian krista mitokondria. Transfer elektron ini substratnya adalah NADH dan FADH, hasil dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Ini hasil keseluruhannya adalah 36 ATP plus H2O. Tapi karena dalam proses glikolisis ini 2 ATP digunakan, jadi hasil keseluruhan adalah 34 ATP. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan beranjak ke materi anabolisme. Nah, jika tadi katabolisme itu merupakan proses pemecahan, lalu anabolisme itu apa? Iya, benar sekali. Teman kalian Dewi Hayati bilang, anabolisme ini kebalikan dari katabolisme. Jadi, apa itu anabolisme? Siapa yang mau jawab? Iya, benar sekali Fadilah. Fadilah bilang, jika yang tadi katabolisme adalah pemecahan, maka berarti anabolisme adalah pembentukan. Jadi, anabolisme merupakan proses pembentukan senyawa kompleks menjadi proses pembentukan senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks lagi. Di sini ada contoh anabolisme. Contohnya itu adalah proses fotosintesis. Nah, coba masih ingat proses fotosintesis itu yang seperti apa? Bagaimana prosesnya? Ya, proses benar sekali. Dewi Hayati Lupus bilang, jadi proses fotosintesis ini dia itu kan dari klorofil atau zat hijau daun. Nah, dia ini si klorofil atau zat hijau daun ini membutuhkan sinar matahari untuk membantu prosesnya. Di sini proses yang terjadi adalah 6CO2 plus 6H2O dibantu oleh cahaya matahari akan menghasilkan C6H12O6 atau glukosa plus 6O2. Nah, jadi dalam proses fotosintesis ini akan menghasilkan glukosa dan oksigen, yang mana setiap hari oksigen ini kita butuhkan. Proses fotosintesis ini kita lihat ada reaksi terang dan ada reaksi gelap. Reaksi terang ini terjadi pada bagian grana di kloroplas atau di zat hijau daun. Nah, reaksi terang ini ada dua bagian lagi, ada dua tahap lagi. Yang pertama ada yang namanya daur siklik atau seringkali disebut dengan fosforilasi siklik, dan yang kedua ada fosforilasi non siklik. Nah, perbedaannya seperti apa? Kalau pada yang siklik ini dia menggunakan fotosistem 1 atau sering kita sebut dengan P70. Kenapa disebutnya P70, Bu? Karena pada reaksi terang siklik ini dia bisa menyerap cahaya hingga sepanjang 700 dia bisa menyerap gelombang sepanjang 700 nanometer. Nah, tapi kalau di yang non siklik dia menggunakan fotosistem 1 dan fotosistem 2. Jadi fotosistem itu ada dua. Ada yang fotosistem 1 dan ada fotosistem 2. Jadi kalau fotosistem 1 itu P700 atau dapat menyerap gelombang sepanjang 700 nanometer. Kalau fotosistem 2 ini P680 atau dapat menyerap gelombang sepanjang 680 nanometer. Nah, dalam prosesnya reaksi terang ini dia klorofil plus cahaya plus H2O atau air, dia akan dirubah menjadi ATP plus O2 plus NADPH. Nah, kemudian reaksi gelap. Jadi apa bedanya reaksi terang dengan reaksi gelap? Kalau reaksi terang ini dia terjadi di siang hari dengan membutuhkan atau mendapatkan bantuan dari cahaya matahari. Tapi kalau si reaksi gelap ini terjadi di malam hari. Nah, kalau malam hari berarti tidak ada sinar matahari kan? Lalu bagaimana si reaksi gelap ini dapat bereaksi? Ini tuh si reaksi gelap dia terjadinya di bagian stroma. Jika tadi yang reaksi terang terjadi di grana, yang gelap terjadi di stroma. Nah, reaksi gelap ini dia akan menggunakan hasil dari reaksi terang untuk prosesnya. Reaksi terang itu kan tadi hasilnya apa aja? Ada ATP, ada O2, dan ada NADPH.
Nah, si reaksi gelap ini akan menggunakan ATP plus NADPH dan karbon dioksida yang ada di sekelilingnya untuk membentuk glukosa. Jadi, di reaksi terang, apa aja yang tidak dipakai lagi di reaksi gelap? Ya, Givari bilang ada oksigen. Oksigen itu hasil dari reaksi terang tapi tidak dipakai di reaksi gelap. Kemudian di reaksi gelap hasilnya apa? Deim bilang glukosa, benar sekali. Jadi, pada reaksi terang menghasilkan apa? Menghasilkan oksigen. Dan pada reaksi gelap menghasilkan glukosa, benar sekali. Nah, baiklah anak-anak. Jadi sepertinya materinya sudah beres ya. Iya, benar. Coba Ibu akan bertanya dulu. Kalian yang mengerjakan skemanya itu sudah beres? Belum? Oh iya, karena skemanya belum beres, kalian boleh bekal skema yang tadi Ibu berikan dan kalian kerjakan lagi di rumah ya sesuai kelompok, atau kalian bisa kerja kelompok atau kerja bareng, kerja sama. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, berarti jika tidak ada yang ditanyakan semuanya sudah paham ya? Sudah paham atau masih kebingungan semuanya? Semoga semuanya sudah mengerti dan sudah paham terkait semua materi yang sudah Ibu jelaskan ini. Nah, baiklah anak-anak. Mungkin karena materinya sudah selesai, kita akan tarik kesimpulan. Coba di sini siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari materi yang sudah Ibu jelaskan? Tidak ada yang mau berdiri? Ayo coba ketua kelas, mungkin Givari mau ke depan untuk menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran barusan. Tidak ada sepertinya. Baiklah, kalau gitu Ibu sendiri yang akan menarik kesimpulannya. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran metabolisme kita kali ini. Jadi, metabolisme merupakan serangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Metabolisme ini akan menghasilkan ATP dengan reaksinya yang mendapat bantuan dari enzim. Nah, enzim ini ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ada temperatur, ada konsentrasi, ada pH, dan ada inhibitor. Kemudian, dalam prosesnya, metabolisme ini ada dua. Ada katabolisme dan ada anabolisme. Katabolisme merupakan proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Yang prosesnya ini contohnya seperti respirasi. Ada respirasi aerob yang tidak menggunakan oksigen dan ada respirasi anaerob yang menggunakan oksigen dan anaerob yang tidak menggunakan oksigen. Contoh respirasi aerob yang menggunakan oksigen ini adalah gedong sate, glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Sementara respirasi anaerob yang tidak menggunakan oksigen terjadi contohnya seperti pada fermentasi alkohol yang menggunakan kunyit dan fermentasi asam laktat yang menggunakan bakteri asam laktat. Kemudian anabolisme. Anabolisme itu merupakan proses pembentukan senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Di mana contohnya dari proses anabolisme ini terjadi pada proses fotosintesis. Nah, jadi proses fotosintesis ini reaksinya adalah karbon dioksida plus H2O2 atau air dibantu oleh cahaya matahari dan klorofil daun, dia akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Kemudian pada proses fotosintesis ini ada dua tahap. Ada reaksi terang dan ada reaksi gelap. Pada reaksi terang ada reaksi siklik dan ada reaksi non siklik. Dan pada reaksi gelap dia tidak membutuhkan cahaya matahari dan bahannya itu menggunakan hasil dari reaksi terang. Baiklah anak-anak, mungkin untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian dulu. Sebelumnya, apakah tugasnya sudah selesai yang tadi? Ada yang belum? Baiklah, karena tugasnya ada yang belum, maka kalian boleh membawa tugasnya ke rumah. Dan jangan lupa untuk dikerjakan, kemudian dibawa lagi minggu depan. Nah, kemudian untuk pembelajaran minggu depan, Ibu akan membentuk kalian menjadi 2 kelompok saja ya. Nah, nanti minggu depan itu kita akan melakukan
praktikum proses fotosintesis ya. Praktikum yang akan dilakukan itu berupa uji Einghenhaus dan uji Sak. Nah, jadi nanti Ibu akan memberitahukan kepada kalian apa saja alat bahan yang harus dibawa untuk minggu depan. Mungkin untuk pertemuan hari ini ada lagi yang ingin ditanyakan? Baiklah, karena hari ini tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Ibu rasa dicukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga puasa kita selalu diberikan kelancaran hingga nanti Lebaran ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin dicukupkan sampai sekian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, baiklah, karena sekarang pembelajarannya sudah beres, Ibu rasa dicukupkan sekian. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.